فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, asani Allah wa yakum. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengatakan alhamdulillah, di mana kita merasakan nikmat Allah yang begitu banyak. Di antara nikmat Allah ini adalah nikmat kita bisa bermajlis ilmu, di mana kita berharap majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwan fillah, hasanallahu wa yakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masuk pada ayat yang ke-76 pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila laku mereka orang-orang Yahudi ketemu, alladzina amanu, ketemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan apabila mereka orang Yahudi itu sebagian mereka ketemu dengan sebagian yang lainnya, qalu, maka mereka mengatakan atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum, apakah kalian akan berbicara kepada mereka orang-orang mukmin bima fatahallahu 'alaikum, yaitu dengan apa yang Allah bukakan kepada kalian, ilmu tentang benarnya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, karena yang demikian itu jelas akan menjadi hujah bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, ikhwan fillah, hasanallahu wa yakum. Kita perhatikan ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan dan karakter orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang karakter orang-orang Yahudi, di mana mereka itu ternyata sebagian di antara mereka bermuka dua. Mereka itu sebagian di antara mereka munafik, bermuka dua. Ketika ketemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka kumpul lagi dengan sahabat-sahabat mereka sesama Yahudi, maka mereka mengatakan, kenapa kalian mengatakan beriman? Kenapa kalian membicarakan tentang benarnya
kerasulan Nabi Muhammad SAW. Padahal omongan ini akan menjadi hujah bagi kalian di hari kiamat nanti. Nah, berarti kalau kita menyimak dan membaca ayat ini, maka kita tahu berarti orang-orang Yahudi itu hakikatnya sudah tahu kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul. Sehingga mereka mengatakan, atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Kenapa kalian itu berbicara dengan orang-orang yang mukmin tentang benarnya Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi ayat ini menunjukkan pada kita bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang enggan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, enggan mempercayai dan beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Ini adalah karakternya orang-orang Yahudi. Dan ayat ini, di antara pelajaran dari ayat ini adalah apa? Yaitu orang-orang Yahudi itu sebagian adalah orang-orang munafik. Orang-orang apa? Munafik. Di mana munafik itu adalah sosok orang yang mereka mengaku beriman, tapi hakikatnya tidak beriman. Mereka yang lisan dengan hatinya berbeda. Lisannya mengatakan A, hatinya mengatakan B. Lisannya mengatakan iman, tapi hatinya kufur. Itu munafik. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di ayat ini bahwa orang-orang Yahudi itu sebagian di antara mereka adalah orang-orang munafik. Dari mana? Dari firman Allah, Allah katakan di ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, maka mereka mengatakan kami beriman. Padahal iman mereka tidak ada di dalam hati mereka. Dan ayat ini menunjukkan pada kita bahwa iman itu tidak cukup dengan lisan saja. Iman itu tidak cukup dengan apa? Lisan saja. Orang dianggap betul-betul beriman kapan? Ketika ada 3 rukun dalam dirinya. Imannya melingkupi 3 rukun, yaitu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, dan yang ketiga amalun bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. Itu baru dianggap iman. Kalau sekedar lisan saja, maka tidak dianggap iman. Seperti seperti munafik ini, lisannya mengatakan kami beriman, tapi dalam hatinya kufur, dalam hatinya tidak ada iman. Maka iman yang seperti ini tidak sah. Tidak sah. Sama ketika seseorang mengatakan iman, tapi perbuatannya tidak menunjukkan iman. Ada apa tidak? Ada.
dia mengatakan saya seorang muslim, saya seorang mukmin, tapi ternyata sholat pun tidak pernah, puasa pun tidak pernah. Maka tadi kita katakan yang namanya iman itu harus 3 rukun. Rukun pertama dengan lisan dia mengatakan saya beriman. Rukun yang kedua dengan hatinya, yakin betul di hatinya itu yakin iman kepada Allah. Dan yang ketiga ada aplikasinya, amalan-amalannya, bentuk dari keimanan itu. Makanya ketika seseorang itu walaupun perbuatannya menunjukkan perbuatan iman, tapi lisannya tidak pernah mengatakan iman, ya, perbuatannya menunjukkan perbuatan seperti orang yang beriman, seneng sodako, seneng bantu wong, seneng menolong orang lain dan seterusnya. Ini kan bentuk apa? Buah daripada iman, ya enggak? Buah daripada iman adalah dia gemar membantu orang, senang bersodako. Tapi kalau lisannya tidak pernah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Maka belum dianggap iman. Abu Thalib dianggap beriman apa tidak? Pak, pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, dianggap beriman apa tidak? Tidak. Padahal Abu Thalib bantu ponakannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan ponakannya Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib itu betul-betul membantu Nabi Muhammad SAW, melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi pan dibunuh, dicegah, ya kan? Dilindungi oleh pamannya. Tapi apakah Abu Thalib dianggap beriman? Tidak. Kenapa? Lisannya tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Lisannya tidak mau mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga Pak, dia tetap tidak dianggap beriman. Walaupun amalan-amalannya adalah amalan-amalan yang terpuji. Bantu Nabi, melindungi Nabi, ya kan, dan seterusnya. Tapi ternyata dia bukan dianggap orang yang beriman. Makanya tadi kita katakan kembali bahwa rukun iman itu adalah lisannya mengatakan iman, kemudian apa? Hatinya meyakininya, dan amalannya pun menunjukkan iman. Tiga-tiganya harus ada. Kalau hanya salah satu dari tiga tadi pun tidak cukup. Tidak cukup. Lisannya mengatakan iman, la ilaha illallah, tapi amalannya tidak. Hatinya tidak sama. Berarti belum dianggap beriman. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ayat ini, di antara pelajaran daripada ayat ini adalah bahwa orang-orang Yahudi, karakternya mereka, tabiatnya mereka adalah pengkhianat. Orang Yahudi di ayat ini menunjukkan apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang khianat. Orang yang tadi bermuka dua, yang gampang berkhianat. Kenapa? Karena Allah mengatakan di ayat ini, ketika orang Yahudi ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman.
Tapi ketika orang-orang Yahudi ini kembali kepada tabiatnya, kepada kelompoknya, maka mereka mengatakan apa? Kami sama seperti kalian, sehingga mereka mengatakan, saling mengatakan apa? Kenapa kalian berbicara dengan orang mukmin tentang benarnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sehingga ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ayat ini menunjukkan tadi bahwa orang-orang Yahudi adalah karakter mereka senang berkhianat. Tidak mau apa? Yang namanya berkhianat kan berarti dengan si A kelihatannya baik, tapi di belakangnya buruk. Kan seperti itu. Mereka Yahudi pun seperti itu. Dengan orang-orang yang beriman mereka mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka kembali dengan kelompoknya mereka pun mengatakan kami tidak seperti yang kalian tuduhkan. Kami hanya apa? Istihza saja atau senda gurau saja, ngolok-ngolok mereka saja. Itulah sifatnya orang munafik. Dan ternyata awal daripada kemunafikan salah satunya adalah dari Yahudi. Pimpinan munafik siapa namanya? Pimpinannya orang munafik siapa? Iya, Abdullah bin Salul. Di mana dia adalah orang Yahudi. Pimpinan orang munafik itu ya Yahudi. Di zaman Nabi Muhammad SAW masih di Mekah, tidak ada kemunafikan. Imannya iman. Ya enggak? Di saat Nabi masih dan para sahabatnya masih di Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai hijrah ke Madinah, dan di Madinah orang umat Islam mulai kuat, maka sebagian mereka ada yang pura-pura beriman. Karena mereka tahu kalau beriman, menyatakan iman, maka tidak boleh dibunuh. Ya kan? Sehingga apa? Munculnya kemunafikan itu adalah ketika Nabi sudah di Madinah. Ketika Nabi masih di Mekah, tidak ada orang-orang munafik. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baru ada orang-orang munafik. Karena apa? Dalam Islam itu, kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dianggap sebagai orang yang beriman. Kalau sudah dianggap orang mukmin, orang yang beriman, maka berarti kehormatannya terjaga, hartanya terjaga, darahnya terjaga. Tidak boleh seorang mukmin itu dibunuh. Tidak boleh seorang mukmin itu dibunuh. Makanya ucapan la ilaha illallah itu adalah ucapan yang sangat agung. Pembeda antara mukmin dengan kafir secara dohir, ya. Ucapan la ilaha illallah itu adalah ucapan yang secara dohir dia sudah dianggap mukmin. Kenapa? Dia sudah mengikrarkan secara dohirnya lisannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ketika Usamah perang, pernah dengar ceritanya Usamah perang? Ketika Usamah perang dengan orang kafir, ya, ternyata orang kafir itu mau kalah. Ternyata orang kafir itu kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Maka Usamah pun langsung tetap menggal tas. Dan Nabi Muhammad SAW marah kepada Usamah. Jare jenengan, perbuatannya Usamah benar apa salah? Jare jenengan perbuatan Usamah benar apa ora?
Dia lagi gelut ya, lagi perang, ya kan? Tiba-tiba musuhnya ngomong la ilaha illallah. Ketika musuhnya sudah kalah, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usama pun langsung tetap menggal. Kira-kira menurut jenengan benar apa salah? Salah. Kan katone lagi perang ya kan. Tersedat namanya wis katon kalah baru ngomong la ilaha illallah. Dipenggal. Benar apa salah? Kayaknya benar apa salah? Imin Pak. Iya. Katone iya kan? Berarti katone ngomong la ilaha illallah terpaksa. Ya enggak? Kesannya. Sehingga Usama pun tetap menggal. Terus kan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menyalahkan Usama. Sehingga Nabi mengatakan, kenapa engkau membunuh seorang muslim yang telah mengatakan la ilaha illallah? Niatannya Usama kita kayak ngomongnya terpaksa, ya boleh. Kan seperti itu kesannya. Tapi tetap disalahkan oleh Nabi. Kenapa engkau membunuh seorang muslim, seorang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Jadi tetap kita menghukumi dohirnya. Adapun dia ya di hatinya itu tidak mengimaninya, itu urusan belakang. Kalau sudah dohirnya mengatakan la ilaha illallah, sudah. Dia berarti seorang muslim yang tidak boleh ditumpah darahnya. Tidak boleh kehormatannya dihancurkan. Hartanya pun harus dijaga. Itu kalau sudah beriman dan menjadi seorang muslim. Kemudian, ayat ini menunjukkan pada kita bahwa Yahudi itu sebagian satu dengan sebagian yang lain itu saling mencela. Karakternya Yahudi sebagian satu dengan sebagian yang lain itu saling mencela. Buktinya apa? Ayat ini mengatakan wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apabila sebagian satu dengan sebagian yang lain ketemu, maka mereka mengatakan atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kenapa kalian membicarakan kepada orang-orang mukmin terhadap apa yang Allah bukakan kepada kalian, terhadap apa yang telah Allah anugerahkan ilmu kepada kalian? Jadi mereka saling mencela. Ya kan? Dan ayat ini juga menunjukkan pada kita bahwa orang-orang Yahudi itu betul-betul mengenal, mengetahui akan apa? Kebenaran Rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Mereka yakin betul, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Secara lisan mereka tidak mau mengakuinya, dan mereka pun tidak mau menyatakan iman betul kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Kenapa kalian bicara dengan orang mukmin tentang apa yang Allah bukakan kepada kalian, apa yang Allah anugerahkan ilmu pada kalian? Ilmu apa? Ilmu mengenal Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Ya kan? Dan Allah SWT mengungkapkan di dalam ayat ini, ilmu itu diibaratkan pembuka. Allah mengatakannya bima fatahallahu alaikum, terhadap apa yang Allah bukakan buat kalian. Artinya Allah berikan ilmu pada kalian.
Ilmu itu disifati dalam ayat ini seperti kunci, pembuka. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Pentingnya sebuah ilmu. Karena Allah mengibaratkan ilmu itu adalah kunci. Bima fatahallahu alaikum, terhadap apa yang Allah bukakan kepada kalian. Pembuka, kunci pembuka. Kalau sebuah pintu tertutup, maka mungkin kita tidak tahu dalamnya rumah itu apa. Tapi ketika pintu itu sudah terbuka, maka otomatis kita tahu dalamnya rumah ini adalah demikian dan demikian. Ilmu pun seperti itu. Ketika seseorang sudah tahu ilmu, maka dia tahu ini yang halal, ini yang haram. Dengan ilmu seseorang tahu ini adalah hal yang dimurkai oleh Allah, ini adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Karena ilmu itu diibaratkan tadi adalah seperti kunci pembuka. Orang tahu tentang menjadi jelas mana halal dan mana haram. Berarti ayat ini menunjukkan apa? Kita disuruh untuk banyak terus menggali ilmu. Menggali ilmu. Pepatah mengatakan orang muda dianggap tua karena ilmu. Wong tua dianggap enom pun karena ilmu. Ya enggak? Bocah tah enom tapi dianggap tua. Bisa nih? Karena ilmunya tinggi. Wong eta tua tapi langka ilmune dianggap apa? Enom. Iya. Kan seperti itu. Nah, ilmu tadi digambarkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, bima fatahallahu alaikum. Ilmu itu seperti pembuka tadi. Jelas dengan ilmu orang akan tahu langkahnya itu bagaimana. Langkahnya itu adalah bagaimana dia harus melangkah. Apakah melangkahnya ke kanan atau langkahnya kiri. Makanya Nabi pernah mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang menempuh sebuah jalan di mana dia menempuh itu adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah katakan sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Karena dengan ilmu orang jadi tahu jalan yang menuju surga itu adalah ini. Makanya Nabi mengatakannya, siapa yang menuntut ilmu tadi, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Karena ilmu yang kuat adalah ilmu yurisu khasyatullah. Ilmu yang menjadikan orang itu jadi takut kepada Allah. Puncaknya ilmu adalah apa? Menjadikan seseorang takut kepada Allah. Itu baru ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Sehingga setiap hari di antara zikir pagi sore, di antara zikir pagi itu kita berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat itu adalah apa? Ilmu yang menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga apa? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu jelas akan beda. Ketika kita menanamkan ke anak kita ilmu agama, maka yang terjadi anak kita akan menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan tahu bahwa hidup di dunia ini adalah ladang untuk beramal. Anak yang soleh, ketika kita didik anak kita dengan ilmu agama, maka dia akan meyakini bahwa dunia itu adalah zahroh. Dunia itu adalah bunga. Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia itu adalah zahroh, kembang bunga. Zahrotal hayatid dunia, bunga kehidupan. Dunia itu adalah seperti bunga. Sekali mekar, uwis, layu, sedela. Kan seperti itu. Sehingga apa? Orang yang berilmu agama, ketika anak itu kita didik dengan ilmu agama, maka dia tahu bahwa dunia itu adalah sesaat. Dia tidak akan meninggalkan ibadah hanya untuk mendapatkan dunia. Anak yang dididik dengan didikan agama, ketika orang tuanya hanya bisa ngasih makan nasi sama tempe tok, maka anak yang dididik agama itu tidak akan pernah mengatakan mangan ke tempe tok. Kira-kira ngomong kayak gitu apa tidak? Pimen Pak. Kalau anak yang sudah dididik oleh agama itu tidak akan mungkin protes ketika dapat makanan cuman nasi dan tempe. Goldino nasi kok tempe, ya dia tidak akan protes. Kenapa? Dia tahu dunia itu hanya sesaat, udah. Tapi coba ketika anak itu tidak dididik dengan ilmu agama, yang ada adalah dia menganggap kesuksesan itu adalah punya harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya apa? Orang yang sukses itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka dialah orang yang beruntung, yang sukses. Sukses sejati itu adalah faman zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari api neraka. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lihat di antara pelajaran dari ayat ini bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita nanti di hari kiamat orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir itu akan saling berdebat. Karena Allah mengatakan liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Yang demikian itu akan menjadi hujah buat kalian. Artinya berarti orang kafir dengan orang mukmin nanti akan saling berhujah, saling beralasan. Makanya di ayat yang lain mereka akan mengatakan, apakah kamu mendapati janji Allah? Maka orang mukmin akan mengatakan, iya, inilah janji Allah, yaitu surga. Nah, jadi nanti di hari kiamat
Orang-orang Yahudi pun orang-orang mukmin dengan orang kafir itu saling berdebat, saling berargumen. Bisa nih kawan kemudian kayak kia. Kalian dulu ngikuti hawa nafsunya dan seterusnya. Kembali bahwa ternyata ilmu agama itu menjadikan orang apa? Menilai sesuatu itu sesuai dengan ilmunya, bukan sesuai dengan nafsu. Orang yang berilmu akan menilai sesuatu itu dengan akal sehat, tidak dengan nafsu. Makanya Allah mengatakan bima fatahullah. Ilmu itu digambarkan seperti kunci pembuka. Seseorang yang berilmu akan menghukumi sesuatu itu dan pasti akan dengan naluri akal yang sehat. Tapi orang yang tidak berilmu akan menilai sesuatu itu adalah dengan hawa nafsunya saja. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ayat ini juga menunjukkan pada kita bahwa mereka itu atau orang-orang Yahudi itu hakikatnya adalah orang-orang yang bodoh, atau logikanya mereka itu adalah dangkal. Kenapa? Karena hakikatnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad benar, tapi mereka tidak mau beriman terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Ketika mereka sebagiannya sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, tapi mereka tidak mau beriman, maka jelas ini menunjukkan apa? Kedangkalan akal mereka. Ketika sudah tahu ini benar dan tidak mau diikuti, itu dianggap oleh Allah adalah orang yang dangkal akalnya, orang yang bodoh. Sebagaimana ada emas, ada berlian di depannya, tapi tidak diambil, kan bodoh. Jelas ini benar dan inilah jalan yang menuju surga, tapi tidak diambil dan tidak dilaksanakan. Bodoh, dangkal akalnya. Kemudian pelajaran dari ayat ini yang lain adalah akal itu harus kita gunakan dengan semestinya. Akal itu harus kita gunakan dengan semestinya. Memang sih kita tidak boleh menuhankan akal. Artinya menjadikan akal itu yang paling utama, tidak. Tapi kita harus menggunakan akal kita ini dengan apa? Untuk apa? Mentadaburi ayat-ayat Allah. Akal yang sehat akan menghayati ayat-ayat Allah, yang dengan penghayatan itu menjadi bertambahlah iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh untuk sering menghayati ayat-ayat Allah, sering merenung tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Akal kita ini menjadi akal yang sehat. Dan orang yang sering membaca ayat-ayat Allah, menghayati ayat-ayat Allah, minimalnya dia tidak akan pikun. Karena sering membaca ayat Al-Quran, itu insya Allah terhindar dari kepikunan. Kenapa? Otaknya diasah terus, mikir terus, insya Allah akan terhindar dari apa? Kepikunan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله فقد افترى إثما عظيما.